Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang peran peduli lindungi di masa pandemi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husain Alapis. Di sini saya bersama teman-teman saya ada Abrian Amir, M. Alef Mahawira, M. Yazid Sukindi, dan M. Raihan Gunawan. Oke, jadi di sini peduli lindungi ini apa sih sebenarnya? Nah, jadi peduli lindungi ini merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Next. Nah, jadi di Peduli Lindungi ini ada fitur apa aja sih? Sebenarnya fiturnya banyak, tapi dirangkum jadi ada beberapa. Yang pertama itu ada paspor digital. Jadi di paspor digital ini terdapat fitur sertifikat vaksin dan hasil tes COVID-19 yang dapat kita unduh melalui aplikasi Peduli Lindungi. Berikutnya ada QR Code Check-in. Untuk check-in QR Code untuk mengakses fasilitas publik. Berikutnya ada pengawasan atau pelacakan. Jadi di sini fungsinya itu untuk melacak data lokasi secara digital untuk keperluan tracing. Yang berikutnya ada e-haq. Layanan e-haq ini terintegrasi untuk keperluan perjalanan. Yang berikutnya ini ada statistik kasus COVID-19. Nah, fitur statistik ini dapat menampilkan data kasus COVID-19 di lokasi sekitar kita. Yang terakhir ada pendaftaran vaksin. Jadi di sini melalui fitur ini kita bisa mendaftarkan vaksin COVID-19. Nah, di balik Peduli Lindungi ada juga kekurangannya. Tapi sebelum masuk itu, siapa sih yang menciptakan aplikasi Peduli Lindungi dan kenapa harus menggunakan aplikasi Lindungi? Nah, Peduli Lindungi diinisiasi oleh Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT Telkom Indonesia. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam proses tracking. Melalui Peduli Lindungi, nantinya pemerintah akan mudah mendeteksi alur penyebaran COVID-19. Selain itu, dapat diketahui setiap kontak erat yang terjadi antara individu sebagai upaya membatasi pertumbuhan COVID-19. Nah, kekurangan dari Peduli Lindungi itu adalah tidak adanya jaminan keamanan data, sehingga banyak terjadi kebocoran data, sistem yang mudah untuk dimanipulasi, pengawasan yang kurang ketat sehingga terjadi ketidakdisiplinan, dan lain-lain. Itu asal-usul peduli lindungi. Asal-usul peduli lindungi pertama riwayat peduli lindungi ini bermula dari sebuah permasalahan yang terjadi pada Maret 2020, yaitu awal mula kasus COVID-19 mewabah di Indonesia dan hingga kini masih digunakan untuk masuk ke dalam fasilitas umum. Di sini gue bakal ngejelasin bagaimana alur yang terjadi pada Peduli Lindungi bila sudah melakukan vaksinasi. Jadi alur vaksinasi COVID-19 itu pertama datang vaksinasi ke tempat yang tersedia di sekitar kita. Kemudian pastikan sudah mendownload aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Lalu isi biodata di lembar yang sudah disediakan, seperti surat-surat pernyataan kesehatan dan fotokopi KTP. Berikan kepada petugas dan menunggu mendapatkan panggilan. Setelah mendapat panggilan, akan dilakukan pengecekan tekanan darah hingga pada akhirnya mendapatkan vaksinasi. Selang beberapa waktu, Peduli Lindungi kita akan memunculkan status vaksinasi. Di sini ada cara kerja aplikasi Pelindung Lindungi. Yang pertama ada tracking, sistem menelusuri keberadaan seorang dan merekam lokasi dalam jangka waktu 14 hari terakhir. Terus ada tracking bisa sistem melacak status orang yang ada di sekitar. Dan ada Venus, itu sistem akan mengingatkan untuk jaga jarak dan memberi notifikasi apabila berada di zona merah atau berbahaya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dah. Yang dibaca itu yang di Word apa yang di PPT sih?
PPT